Selamat pagi semuanya. Halo, shalom. Yuk dada-dada ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih hadir di persekutuan doa. Selamat datang di PDPKK Santa Teresa Avila. Tema pada pagi hari ini adalah garing. Waduh, harus itu ya ngomongnya ya, garing. Waduh, apa sih kita mau membahas? Seringkali kita berdoa tuh kroso garing. Kita ke misa, kita pujian penyembahan, kita apa kroso garing. Dan kita bilang, kok gak temu Tuhan, gak merasakan Tuhan, gak apa. Nah, siapa yang merasa garing apalagi di masa pandemi ini? Yuk kita belajar sebetulnya apa sih kata firman Tuhan. Dan sebetulnya apakah benar Tuhan itu gak deket sama kita, gak jauh sama Tuhan itu jauh sama kita. Baik, sekarang saya minta 30 menit ke depan Bapak Ibu. Kita mau fokus kepada Tuhan, itu guguknya dipinggirkan dulu, makanannya dipinggirkan dulu, cari tempat yang enak, kalau bisa berdiri bersama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sebelum kita memulai PD pagi hari ini, kita mau katakan bahwa kita punya sobat yang sungguh baik, sobat yang sungguh setia, sobat yang sungguh luar biasa. Mari bersama-sama memuji bersama dengan saya, bersama anak-anak dan keponakan saya, kita mau memuji bersama-sama. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Apapun keadaan saya, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi kita mau katakan kita punya sobat yang luar biasa. Satu sobatku yang setia, benar dia gak pernah tinggalkan kita. Tak pernah dia tinggalkan diri. Apapun keadaan kita, dia selalu bersama. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Kita mau katakan siapa namanya? Namanya Yesus. Yang percaya katakan. Namanya Yesus. Oh amin, benar-benar Tuhan kita. Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi katakan dengan percaya. Namanya Yesus. Oh benar Engkau Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Mari saudara terkasih dengan sukacita percaya akan hal ini. Satu Sobatku yang setia, dia gak pernah tinggalkan Anda dan saya. pernah Dia tinggalkan diriku. Apapun keadaan kita mau susah senang, aku susah, waktuku sendirian. Amin nih itu. Dia selalu menemani diri. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Dengan sepenuh hati katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Dengan penuh sukacita kita panggil namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Oh benar, hanya namanya yang menghibur kita. Nama Yesus yang menghibur. Oh benar Tuhan, kita percaya nama Yesus. Nama Yesus yang
menghibur hatiku. Baik saudara terkasih, di awal kita sudah percaya bahwa nama Yesus yang menghibur kita. Bahwa dia sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita juga percaya pada pagi hari ini pun kita terpisah, tetapi kita percaya Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kembali kami datang menghadap Engkau. Ini setiap kami. Engkau tahu keadaan setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merasa hati kami garing. Hati kami kering. Kami tidak berjumpa dengan Engkau. Kami merasa Engkau begitu jauh. Dan kami bertanya-tanya Tuhan, di mana Engkau? Pagi hari ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih percaya lagi bahwa Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang selalu dekat dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menggandeng tangan kami. Saat ini Bapa, ini setiap kami Bapa, supaya kami boleh percaya apapun keadaan kami, Engkau Bapa yang selalu menolong kami, Bapa yang selalu memberikan, Bapa yang selalu menepati janjinya atas setiap kami. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan sebagai tanda terima kasih kami, sebagai tanda syukur kami bahwa Engkau Bapa yang selalu menolong dan bersama kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Apapun keadaan kami saat ini, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Benar Tuhan, janji-Mu menopang kami. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, hanya ucapan syukur kami yang kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Hanya terima kasih kami Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari Tuhan, ajar setiap kami, agar kami boleh menaikkan syukur kami, agar kami boleh menaikkan terima kasih kami, bahwa kami boleh terus percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menepati janji, bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang mendengarkan doa kami apapun keadaan kami saat ini. Dunia boleh berat Tuhan, pandemi boleh ada, tetapi kami mau percaya bahwa saat kami mempunyai Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menepati setiap janji-Mu Tuhan. Ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami melewati setiap masa dalam hidup kami Tuhan. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku.
benar hanya janji-Mu yang menopang setiap kami. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Dengan segenap hati kami mau nyatakan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami mau ingat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, hanya terima kasih kami Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Oh, benar ini ucapan kami. Kami mau nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Kami mau nyatakan terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat segala kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu. Oh, benar buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu. Kasih setiamu yang selalu ada bersama kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala kasih-Mu, atas segala pertolongan-Mu. Engkaulah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkaulah yang selalu bersama kami. Allah yang selalu memegang kami, Allah yang selalu menopang kami. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, sebab kami punya Allah, Allah yang tak pernah tinggalkan, Allah yang selalu menopang, Allah yang selalu menolong, Allah yang berikan yang terbaik, Allah yang punya rencana yang indah. Terima kasih hanya bagi-Mu Tuhan. Mari saudara saat ini ucapkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih-Mu, karena kita benar-benar punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu bersama dengan kita apapun keadaan kita. Panggil Dia terus, ucapkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih-Mu. Benar Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Kami boleh punya Allah seperti Engkau,
Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu hadir, Allah yang tangannya selalu memegang kami, Allah yang tangannya selalu memeluk kami. Terima kasih. Engkau melihat setiap hati kami, Bapa. Seringkali kami merasa bahwa Engkau Allah yang begitu jauh, Engkau Allah yang tidak dapat kami gapai. Seringkali kami merasa kosong, seringkali kami merasa kering, seringkali kami bertanya, Engkau di mana Tuhan? Mengapa Engkau jauh daripadaku? Tuhan, ajar setiap kami bahwa kami tahu Engkau Allah yang hanya sejauh doa. Kami cukup Tuhan menutup mata, hadir dan berdoa, maka Engkau Allah yang akan hadir bersama kami. Oh benar, buat kami percaya Tuhan. Berseru memanggil namamu, berdoa kau kan segera menghampiri diriku. Percaya Yesus tak jauh dariku, Engkau hanya sejauh doa. Buat kami percaya Tuhan, kami mau berseru memanggil namamu, kami berseru Tuhan memanggil Engkau saat ini. Menghampiri diriku, percaya Yesus tak jauh dariku, Engkau hanya sejauh doa. Benar Tuhan, dengan sepenuh hati kami mau berseru padamu, memanggil namamu, berdoa kau kan segera menghampiri diriku. Percaya Yesus tak jauh dariku, Engkau hanya sejauh doa. Engkau hanya sejauh doa. Buat kami percaya Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau bersama dengan kami. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, tetapi Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dari mana kami boleh menjauh daripadamu? Sebab Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Bapa yang selalu bersama dengan kami. Kemana kami dapat pergi menjauhi Engkau? Karena Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Kemanakah aku dapat? Ini setiap hati kami menjauhi roh-Mu. Engkau Allah yang selalu memegang kami. Dan Kau dekat. Benar Tuhan, kami gak akan mampu menggantikan itu semua. Seluruh Pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
mana kami boleh lari daripadamu. Ini setiap kami saat ini kami datang kepadamu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Engkau sungguh dekat. Kau dekat. Oh benar, apapun yang kami berikan tidak akan bisa menggantikan. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Benar Tuhan, sungguh tidak bisa kami mengerti bagiku. Oh indah, benar sungguh indah segala kasih yang kau berikan Tuhan. besar Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, benar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu atas kami. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, benar sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah. Ialah Malaya, ialah, oh indah kala Malaya, dalam Malaya, ialah Malaya, indah yang Malaya, ialah Malaya, Sikialah Makalaya. Oh ya Makalaya, si bibi bala 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 bala
Kira mana 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 shikira mana 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 kia wala 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 shikira wala 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 mana 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 shikira mana 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 wala 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 wala. Aku bertahta pada setiap pujian penyembahan-Mu. Tidakkah kamu percaya dan yakin bahwa aku Allah hadir di dalam setiap pujian penyembahan-Mu? Sikala bala 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 sikidi bidi bala 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 bala. Aku mendengarkan setiap doa-Mu. Aku mendengarkan setiap keluh kesah-Mu. Sikala bala 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 sikid beda bala 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 sikid beda bala 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 sikid bala bala. Saat ini pun aku hadir di dalam hati-Mu. Saat ini pun aku ada bersama dengan-Mu. Kia bala 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 sikidi bala 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 kia bala 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 sikidi bala 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 sikida bala 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 sikala bala 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 sikala bala 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 sikala bala bala. Teguhkanlah hatimu dan jangan takut. Teguhkanlah hatimu dan jangan takut. Aku Allah yang akan selalu menyertai-Mu. Engkau Allah yang akan selalu membimbing-Mu. Aku Allah yang akan selalu bersama-Mu. Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu dan jangan takut. Jangan biarkan aku menjauh daripada-Mu. Jangan biarkan engkau membiarkan engkau menjauh daripadaku. Sikala wala 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 ya. Iyalah wakala ya. Iya. Iyalah. Sikiala ya. Inakala ya. Nama kalaya iya nama laya iya shika bala 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 ya la bala inakala la la mala la mala shika da bala 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 shika baba baba baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang ingin kami selalu dekat denganmu. Allah yang selalu menaikkan syukur, doa, dan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami percaya bahwa Engkau sendiri yang sudah mempersiapkan Pak Aksen secara luar biasa. Engkau sendiri yang sudah mengurapi beliau secara luar biasa. Dan Engkau akan memakai beliau sebagai perpanjangan lidah-Mu. Kami persembahkan Pak Aksen seluruhnya Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam bimbingan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu, beri dia hikmat supaya dia tahu apa yang harus dia katakan untuk kami dan semuanya berasal daripada-Mu. Beri setiap kami kerendahan hati, hati yang mau belajar, hati yang mau fokus kepada Engkau, hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan, beracaralah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom.
Apakah suara saya jelas didengar? Jelas, Pak. Jelas ya, tidak ada echo lagi. Masih ada sedikit tapi nggak apa-apa, Pak. Coba tolong diperiksa, barangkali di situ ada power mixer yang echo-nya masih berjalan, dihabiskan saja, gitu ya. Nah, baik. Tema yang kita akan dalami bersama ialah garing. Waduh, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya mendapat tema ini, saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebenarnya ada beberapa arti, ya, ada beberapa arti. Boleh ditampilkan di situ, gitu ya. Ada beberapa arti. Yang pertama, garing berarti keras, kering, ya. Lalu ada arti-arti lain, kurang lebih 5 arti, tetapi saya ingin mengambil yang pertama saja. Karena ketika saya telusuri arti kata garing ini dari bahasa gaul, Kamus Bahasa Gaul, ternyata berasal dari bahasa Sunda. Saudara, ya. Rupanya dipopulerkan oleh para mahasiswa yang belajar di Jawa Barat. Nah, itu datang dari berbagai daerah para mahasiswa itu, dan ketika mereka pulang ke kampung, mereka membawa bahasa ini. Tetapi kata garing waktu itu dimulai dengan ketika orang membuat lelucon dan tidak lucu. Ya, jadi dia buat lelucon, tapi tidak ada orang yang tertawa karena lucu, lelucon itu tidak. Nah, itu mereka katakan garing, ya, garing. Nah, sehubungan dengan makanan dalam bahasa Sunda, memang garing itu kering. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kering, keras. Combrona garing, combroknya keras, gitu ya. Kurupuknya garing, garing itu renyah di situ ya, dikaitkan dengan renyah. Nah, itu asal katanya. Nah, maka kalau kita mau artikan sinonimnya, beberapa sinonim ya, berikutnya ialah dikatakan dalam berikut. Garing itu ya dangkal, berarti dangkal, ya berarti dangkal, garing itu. Gersang, kurus, renyah, seperti saya katakan tadi, tandus, dasar, membosankan, datar, membosankan. Yang menjadi masalah ialah sekarang, apakah di antara kita, saudara dan saya, ya, mengalami kegaringan ini? Apakah kita mengalami kegaringan ini? Rasanya kalau saya mau renungkan, tidak satu orang pun di bumi ini yang terluput dari keadaan garing. Ya, tetapi ada orang yang segera bangkit dan menemukan semangat yang baru, tapi ada orang yang ketika merasa garing terus mundur, menyendiri, menutup diri, akhirnya bunuh diri. Ya. Nah, maka saudara-saudara, kita bisa saat ini bertanya kepada diri kita, apakah kita sedang garing atau tidak? Ya, apakah kita sedang garing atau tidak? Nah, saudara, saya ingin bersama dengan Anda merenungkan beberapa pertanyaan ini. Ya, ini pertanyaan yang mau menunjukkan kepada kita apakah kita dalam keadaan garing. Yang tadi monoton, membosankan, ya, dan seterusnya tadi. Pertanyaan pertama ialah kegiatan apa yang Anda lakukan setiap hari. Lalu
disusul oleh pertanyaan yang kedua, apa yang mendorong Anda untuk melakukan kegiatan? Disusul dengan pertanyaan yang ketiga, mengapa hal itu sangat penting untuk Anda lakukan kegiatan itu? Ya. Atau mengapa Anda rela berjerih lelah melakukannya? Bahkan Anda rela mengorbankan hal lain demi aktivitas yang Anda pilih. Ya. Nah, ketika saudara agak sedikit bingung menjawab pertanyaan itu, yang saya sampaikan tadi, atau tidak segera menjawab pertanyaan itu, ya, secara mendalam, mungkin Anda sedang garing. Namun jika Anda mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan penuh semangat, antusias, bahkan terkadang begitu merasakan jawabannya sangat dalam sampai Anda meneteskan air mata. Dan Anda menjadi, Tuhan, terima kasih. Saya menduga Anda sedang menikmati hidup. Saya menduga Anda begitu bergairah tentang menjalani hidup yang penuh harapan. Nah, maka saudara-saudara, barangkali saya mau memberi contoh. Ketika suatu kali saya sudah mulai dari Februari ini kan, sampai bulan Oktober ini, kita semua pelayanan dari rumah melalui Zoom ini. Nah, apa yang terjadi? Terkadang saya juga mendengarkan di Zoom gitu ya, para pengkhotbah dan sebagainya. Saya mencoba mengikuti semuanya. Terkadang lebih banyak saya mungkin pergi dari kursi, keluar dari kursi, ambil minum, lalu minum. Lalu ketika mungkin pujian dinyanyikan, saya juga beranjak dari kursi gitulah ya. Saya merasa terkadang, aduh, kok saya tidak terlibat di dalamnya, gitu ya. Kok saya tidak merasakan betapa saya sedang memuji, saya sedang menyembah, ya. Tetapi sepertinya saya sedang menonton sebuah pujian, sedang menonton sebuah penyembahan, gitu ya. Dan saya tidak terlibat di dalamnya. Bahkan ketika mendengar firman, saya tidak terlibat di dalam firman itu. Saya tidak merasakan getaran-getaran yang dalam firman itu. Saya merasa, aduh, garing. Ya, garing. Nah, pada saat begitu, saya masih punya satu hobi. Masih tersisa. Hobi olahraga sudah tidak lagi olahraga permainan, ya usia sudah 65 ya. Jadi main bola, voli, badminton, segala macam sudahlah. Sekarang olahraga yang tidak membuat saya bergerak banyak, tetapi dapat menghibur saya ialah mancing, gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba ambil pancing lalu menuju kolam pancing, gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata di kolam pancing itu ada orang yang berseragam pegawai, ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, masih pakai seragam, tetapi sudah di kolam dengan pancingnya. Lalu saya tanya, Pak, tidak bekerjakah hari ini? Tidak ada yang perlu ditemui dan tidak ada yang menemui di kantor Pak Ahsen. Jadi saya mancing saja. Nah, saudara, dia menggeser hal yang sangat penting dalam hidupnya, bekerja yang menghasilkan uang untuk kelangsungan hidup, tetapi dia tinggalkan saat itu untuk mancing.
Lalu saya tanya, Bapak seminggu mancing berapa kali? Aduh, pasien saya setiap hari lah. Hah? Jadi bagaimana dengan pekerjaan? Gitu ya. Ya, kalau ada telepon nanti dari kantor saya datang lah. Gitu ya. Saya datang atau bisa saya jawab lewat telepon lah dari kolam pancing ini. Saudara, saya dapat memastikan orang ini sedang lari dari kenyataan. Tetapi bagaimana jika Anda sekarang ini mengatakan, Pak Ahsen, saya tidak garing. Pak Ahsen, saya sedang menikmati hidup. Pak Ahsen, apapun yang terjadi di luar sana, saya tetap merasakan bagaimana kehadiran Tuhan. Saudara, maka jawaban itu yang saya katakan, jika Anda dapat menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi, ya, yang saya, kegiatan apa yang saudara lakukan setiap hari? Lakukannya. Mengapa hal itu sangat penting untuk Anda? Mengapa Anda berjerih lelah melakukannya? Bahkan rela mengorbankan hal lain demi aktivitas yang ada ini. Kalau saya mau jawab sekarang ini, di ruangan online ini, ya, di ruangan Anda masing-masing, maka barangkali saya bisa meneteskan air mata. Saya katakan, Tuhan, terima kasih saya boleh duduk di ruangan ini dan masih berbicara, bisa menemui lewat media ini banyak orang dimanapun. Karena cita-cita saya sebagai seorang anak panti asuhan hanya menjadi tukang kebun. Yang dalam gambaran saya, begitu bangun pagi, segera menyiapkan alat-alat kebun untuk membersihkan kebun, cangkul, parang, dan sebagainya. Dan setelah sarapan mulai melakukannya, lalu berhenti makan siang, dan mungkin masih melakukan sampai sore. Saya hanya terbayang hidup saya kira-kira hanya tepat di situ. Tetapi Tuhan katakan apa pada saya? Tidak, Ahsen. Tidak. Itu bukan rencanaku, Ahsen. Itu pikiranmu. Itu apa yang sedang kau lihat melalui keadaanmu sekarang. Tetapi aku punya rencana untukmu. Aku punya rancangan untukmu. Lihat, sekarang engkau sedang duduk menjadi pegawai kebun anggurku. Bukan kebun dalam pikiranmu dengan cangkul. Bukan kebun dalam pikiranmu dengan keringat yang berjerih lelah itu, ya, keringat yang sebesar-besar biji jagung itu yang kamu bayangkan. Dan dengan otot kamu bekerja. Lihat, sekarang kamu sedang duduk untuk menghadirkan aku di berbagai tempat, di berbagai ruangan, di berbagai pikiran, dan di berbagai hati. Nah, saudara, maka kalau saya renungkan ini, saya mulai merasakan, terima kasih Tuhan. Engkau beri hari baru hari ini untuk kembali menghadirkan Engkau dan menghadirkan Engkau dan menghadirkan Engkau di dalam setiap aktivitas yang boleh saya lakukan. Maka di kolam pancing itu saya bisa menghadirkan Tuhan. Pak, saya katakan, kalau saya bertanya tadi sama Bapak, berapa hari mancing dalam seminggu? Dia katakan tiap hari. Saya katakan, lalu ketika dia bertanya, Bapak sendiri, kita baru ketemu sekarang kan? Saya katakan di kolam pancing ini, ya, Bapak siapa namanya? Saya perkenalkan, Ahsen Gumelar.
Nah, baru ketemu hanya ketika saya punya waktu kosong. Pertanyaan berikutnya ditanyakan, apakah kalau Bapak mancing sepengetahuan istri? Oh ya, saya katakan istri saya tahu, anak saya tahu, bahkan dia turut ya melihat saya menyiapkan umpan, begitu ya. Tahu. Kalau Bapak sendiri gimana? Tidak ada yang tahu, Pak Asep. Kalau istri saya tahu nanti pulang bertengkar, gitu. Ya, karena tahu ini mancing juga harus bayar, gitu ya. Bayar yang punya kolam, yang punya ikan. Oh, begitu ya. Saya katakan, Pak, saya katakan, saya menempatkan ini hanya untuk senang-senang mancing ini. Bukan pertama-tama hidup saya. Tetapi ketika saya mencari kesenangan yang mampu saya rengkuh dengan harga murah, saya raih pancing saya ke sini. Saya katakan, itu yang bisa saya lakukan. Tetapi kalau istri saya tidak mengizinkan, ya sudah, tidak, gitu ya. Mungkin lain waktu. Kalau istri saya sempat, ya dengan istri saya, gitu ya. Nah, saudara, jadi lihat bagaimana sekarang ini saudara sedang garing atau tidak. Ya, bahkan ketika tadi Anda memuji menyembah, Anda merasa mengikuti pujian penyembahan dan sungguh menghayati setiap kalimat pujian penyembahan itu, atau ya Anda hanya ikut bernyanyi. Ya. Ketika pemuji bersemangat, Anda juga hanya ikut semangat. Hanya ikut semangat saja secara lahir. Gitu ya. Betulkah ini dari lubuk hati yang paling dalam? Anda betul-betul menikmati dan betul-betul masuk ke dalam pujian penyembahan itu sehingga Anda merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, maka kalau saya katakan tadi, apa yang mempengaruhi hingga hidup kita merasa garing? Ada dua faktor, saudara. Faktor pertama, faktor dari luar. Faktor yang kedua, atau faktor yang pertama yang dari dalam, ya, yang dari dalam. Faktor yang kedua dari luar. Dari dalam misalnya, bagi anak remaja yang diputuskan pacar, wah, lalu hidupnya sepertinya kiamat sudah selesai, ya, selesai. Atau ada yang sudah berkeluarga, terpaksa harus mengalami perceraian. Walaupun dalam gereja Katolik tidak diizinkan bercerai. Tapi Anda ternyata mengalami ini. Bukan mau-mauannya Anda, tetapi situasi ini yang membuat Anda mengalami ini. Lalu hidup Anda rasanya hancur. Anda tidak mau cerai memang. Tetapi pasangan Anda meninggalkan Anda. Betapa hancurnya. Ya, betapa hancurnya. Nah, saudara, ada faktor dari dalam merasakan kehancuran, merasakan mungkin kegersangan, merasakan kekecewaan, dan sebagainya. Tapi ada faktor dari luar yang sebenarnya kalau dari dalamnya kuat, dari luar tidak terlalu bisa mempengaruhi Anda. Seperti sekarang pandemi ini. Ya. Saudara, saya pernah melihat agenda saya ketika melayani, waduh, hampir satu hari satu pelayanan, gitu ya. Satu hari satu pelayanan. Jadi satu bulan tuh 30 pelayanan, gitu ya. Sehingga orang yang minta pelayanan kadang-kadang 3 bulan sebelumnya, gitu ya. Nah, ketika pandemi mulai, bukan hanya saya, pasti semua para pewarta, para pelayan sabda, ya, tidak terkecuali karena tidak boleh ke gereja, gereja harus ditutup, ya. Ya, kemudian juga tidak boleh berkerumun sehingga persekutuan doa tidak ada. Nah, saudara, mulailah bulan-bulan saya di rumah. Bulan pertama
tentu menikmati bersama anak, mantu, cucu yang lucu-lucu gitu ya, cucu saya sudah 3. Tentu, tetapi waduh, ini tidak bertahan lebih dari 1 bulan, saudara. Mulai merasa gelisah, mulai merasa seperti mudah marah, mulai merasa seperti resah ketika masuk di dalam doa, mengikuti ya pujian, mengikuti penyembahan, mengikuti, waduh, sepertinya saya harus berjuang kuat untuk betul-betul yang tadinya rindu, yang tadinya masuk gitu. Tapi sekarang ini saya harus berjuang kuat untuk masuk ke dalamnya, saudara. Dan seringkali gagal. Seringkali saya merasa tidak bisa masuk. Nah, ini mulai begitu sangat menyedihkan. Nah, maka bagaimana hal itu ya terjadi? Jelas ini pengaruh dari luar, pengaruh pandemi ini, dan banyak kalimat-kalimat di medsos yang menakutkan. Bahkan tadinya pandemi masih sangat jauh, lambat laun di RT kami sudah ada yang kena. Wah, lalu RT mengingatkan kami, tolong Bapak Ibu jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting karena di lingkungan kita sudah ada yang terkena. Waduh, saudara, sudah begitu dekat. Lebih dekat lagi ketika ada salah satu anggota keluarga, walaupun tinggalnya di kota lain gitu ya, masih dekat dari Bogor ya di tempat lain, terkena. Wah, mulai rasanya. Nah, satu-satunya apa? Kembali saya memaksakan diri. Di sini memaksakan diri. Saya mengambil sebuah keterpaksaan gitu ya. Memaksakan diri untuk menggeret pikiran saya, untuk menggeret diri saya, untuk menarik semua hati saya datang kembali kepada Tuhan dan menjerit hanya kepada Dia. Kepada siapa lagi? Ya, kepada siapa lagi? Aduh Tuhan, anaknya masih kecil-kecil Tuhan. Adik saya itu Tuhan. Tolong Tuhan. Ya. Ketika saya mendengarnya spontan air mata saya menetes, saudara. Aduh, ya. Tuhan, bagaimana seperti ini? Ya. Nah, maka saya ingat pada suatu kali saya memberikan retret, ya. Lalu seorang, bukan hanya saya sendiri yang memberi, tetapi berdua, ya. Tetapi pemberi retret punya kamar masing-masing. Hanya kawan saya ini yang bersama saya memberi retret, dia minta izin kepada panitia, boleh enggak sekamar dengan Pak Ahsen? Lalu panitia datang pada saya dan saya katakan, oh silahkan, silahkan. Dan apa yang terjadi? Ketika masuk kamar, dia ketuk kamar saya, dia bilang, Pak Ahsen, ya seizin panitia dan seizin Pak Ahsen, saya boleh satu kamar dengan Pak Ahsen. Oh silahkan, ya Bapak pilih tempat tidur yang mana gitu ya, silahkan. Nah, apa yang terjadi? Dia lalu menunjukkan tangannya pada saya. Ada bekas goresan-goresan di tangannya. Lalu saya tanya, itu kena apa, Pak? Oh, Pak, saya enggak tahu ya. Dia bilang, memangnya kenapa? Sejak kelas 5 SD, saya punya 2 orang sahabat, jadi kami bertiga bersahabat begitu akrab, dia katakan, kami narkoba. Saya terkejut, ya, karena orang ini di mata saya, wow, gitu ya.
ya, hebat gitu. Dia katakan, saya narkoba Pak Hasan. Lalu, ya, dia katakan begini, kami bertekad bertiga begitu lulus SD mau meninggalkan ini semua. Singkat kata, kami masuk ke dalam sebuah lembaga yang hidup rohaninya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? 1 bulan kemudian satu kawan tidak mampu lari keluar. Bulan kemudian satu lagi. Dan ketika saya mau keluar, yang di luar katakan, jangan, kami di sini sengsara hidup kami. Kamu di situ saja sudahlah. Ya, coba kamu hidup berdoa di situ saja. Jangan ikut kami sudah. Kamu kuat. Ya, kami tidak. Nah, apa cerita dari seorang sahabat itu? Dia katakan, Pak Ahsen, saya mampu menjadi pemberi retret ini dan saya mampu meninggalkan semuanya. Sebenarnya ada 3 hal yang saya renungkan yang mempengaruhi hidup saya. Lalu saya katakan, apa? Ya, jelas dibilang Pak Ahsen, ketika dulu saya pagi-pagi rajin mengikuti misa dengan orang tua saya, tapi ketika kelas 5 itu saya bersentuhan dengan benda itu, bersentuhan dengan barang haram itu, saya mulai meninggalkan gereja, saya mulai tidak berdoa, dan hidup saya hampir siang malam di jalanan. Orang tua saya sudah tidak bisa mengatasi saya lagi. Dia katakan. Nah, maka tekad saya untuk menjadi baik, itu saya renungkan sekarang itu ada 3 hal. Pertama, ada niat dari dalam diri saya untuk menjadi baik. Dan niat ini harus terus-menerus dikuatkan. Saya tadi pakai istilah, saya geret diri saya. Saya tarik diri saya dorong diri saya paksakan diri saya. Ya, karena ternyata hidup beriman tidak ada yang otomatis, ya. Juga harus ada dalam diri sendiri yang mampu menggeret. Maka dia katakan, saya geret diri saya, ya, untuk meninggalkan itu. Saya bertekad meninggalkan. Yang kedua, ternyata kenapa saya menjadi kuat untuk mengatasi ini, karena lingkungan yang di mana saya berada, lingkungan yang sangat rohani. Dia katakan, lingkungan yang sangat rohani. Nah, maka hanya berbicara soal rohani. Ya, hanya berbicara soal rohani. Dengan demikian, rohani saya, pikiran hati saya, rencana saya, tindakan-tindakan saya sangat dipengaruhi oleh keadaan ini. Dan yang ketiga, dia katakan, hanya kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah berhenti. Menarik kita, memperkenalkan kepada kita, berbicara kepada kita di dalam lubuk hati yang paling dalam, masuk ke dalam pikiran dan mengalir di dalam darah, ya. Dia mau kita terwujud dalam tindakan-tindakan. Roh Kudus setiap hari tidak pernah tidak berbicara. Ya. Ketika melihat orang lain pelet, Roh Kudus berbicara. Kamu tidak kan? Ketika mendengar dari kawan yang di luar dia sedang sakau, kamu bisa berdoa untuk mereka kan? Nah, siapa yang terus-menerus berbicara lewat peristiwa demi peristiwa? Lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar, apa yang dapat kita sentuh, ya. Maka saudara, kita sungguh-sungguh terus-menerus diberitahu oleh Roh Kudus, ya. Diberitahu terus-menerus. Maka Roh Kudus, ya. Nah, saudaraku,
di situ maka apa pengaruhnya terhadap kehidupan beriman kita? Sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh, ya. Hidup kita menjadi gersang, iman kita pun menjadi gersang, pujian dan penyembahan menjadi garing, ya. Bahkan barangkali doa kita sendiri tidak keluar dari lubuk hati yang paling dalam, tapi mungkin hanya menghafal kalimat-kalimat yang harus saya ucapkan, ya. Sehingga sebelum berdoa dan sesudah berdoa menjadi sama saja, ya, menjadi sama saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka di situ, ya, bagaimana kita keluar dari rasa garing dan kembali merasakan kehadiran Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, ya, bahwa kita harus punya tekad, ya. Ada semangat dari dalam diri, ada kemauan dari dalam diri untuk keluar dari situasi. Kalau Anda tidak punya kemauan, siapapun orang yang memaksa tidak bisa, ya. Karena keputusan itu harus dari dalam, ya. Keputusan itu harus dari dalam. Nah, dengan demikian, ya, dengan demikian, kalau kita melihat slide berikutnya, ya, bagaimana kita keluar, ya, di situ dari rasa garing dan kembali merasakan kehadiran Tuhan, ya. Di situ saya gambarkan bagaimana salib, ya, membawa kita. Bagaimana Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Dan bagaimana pelayanan yang harus menjadi perwujudan, ya, yang harus menjadi perwujudan dari ini semua. Kan? Nah, bagaimana firman Tuhan yang menjadi landasan kita melangkah. Ya, saudara, maka mungkin pada kesempatan ini ada beberapa ayat yang kita mau renungkan. Ya, beberapa ayat yang dapat membantu untuk keluar dari rasa garing ini. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 di situ, ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya bacakan saja, ya. Saya bacakan saja. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini dalam keadaan garing, dan saya memaksakan diri untuk meraih firman Tuhan ini, saya ambil firman Tuhan ini, saya baca, saya merasakan lewat Nabi Yesaya Tuhan sedang berbicara kepada saya. Dan ketika keadaan saya lelah, lunglai, gitu, ya, Tuhan katakan apa lewat Nabi Yesaya? Jangan takut, Asem. Situasi pandemi yang terjadi ini, sampai hari ini kamu tetap makan, kan? Ya Tuhan, benar Tuhan. Sampai hari ini engkau tetap kan bisa berjalan, ya, ke tempat dimanapun kau mau, walaupun dengan protokol kesehatan, ya, ya harus engkau jalani. Oh ya Tuhan. Dan kalaupun kau harus di rumah, engkau kan sungguh-sungguh bisa menikmati bersama dengan anggota keluarga. Saya kata, lihat Tuhan, saya berikan cucu kepadamu, Asep, yang lucu, yang cantik, yang tampan, yang pintar. Ya Tuhan, terima kasih. Nah, maka di situ jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan, saudara. Yang menyertai saudara, yang menyertai saya, Tuhan, saudara. Bukan seseorang yang juga sama takutnya dengan saya. Bukan seseorang yang begitu lemah. Tidak, Tuhan. Jangan bimbang, dia katakan. Sebab aku ini Allahmu.
kata-katamu itu seolah-olah mau memisahkan dari orang-orang lain, gitu ya. Dia hanya terarah kepada saya, telunjuknya menuju pada saya. Aku Allahmu, Asep. Dia ingin menjalin relasi yang begitu pribadi dengan saya, yang begitu akrab dengan saya, yang meneguhkan saya begitu hebat. Dan di situ dikatakan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Wah, luar biasa. Luar biasa, tangan Tuhan sedang meraih tangan saya meronta-ronta. Tangan saya, hati saya yang gersam. Hati saya yang lelah dan letih. Dan katakan, mari Asep. Genggam tanganku. Dan aku akan meraih tanganmu. Dan di situ dikatakan, nah ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dari Amsal 3 ayat 5. Ya, di situ. Amsal 3 ayat 5 saya bacakan. Di sini begini. Percayalah kepada Tuhan. Di sini ditekankan sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Dalam saat garing, kepercayaan kita ini juga betul-betul hambar. Dan dengarkan suara Tuhan yang berbicara secara pribadi kepadamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan setengah hati, jangan 3/4 hati. Arahkan seluruhnya kepada Tuhan. Berusaha untuk mengarahkan. Dari mana engkau masih bisa bernafas? Gitu ya. Arahkan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, maka saya merasakan genggaman tangan Tuhan di tengah-tengah pandemi sekian bulan, ya, hampir jarang keluar rumah, seminggu sekalipun barangkali tidak, ya, mungkin 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu sekali, mungkin bahkan sebulan kadang di rumah terus, gitu ya. Tetapi bagaimana Tuhan hadir di ruang-ruang di rumah saya. Bagaimana dia berbicara lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam keluarga kami. Baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Allah mau menunjukkan, dan adik saya yang paling kecil itu yang kena COVID itu, yang akhirnya adik saya memberi kesaksian, dia katakan, Kang Uum, Mas Gum, ya gitu. Saya sudah tidak bisa bernafas karena menurut gambar itu dia katakan ternyata paru-paru saya sudah putih semua, sudah ada virus itu, corona itu, dan sudah berhenti sebenarnya. Dia sudah tidak bisa lagi bernafas, sudah berhenti. Tetapi malam itu setelah kita berdoa di telepon, di HP, saya walaupun dia bilang, Mas memberikan harapan, saya hanya menyerahkan kepada Tuhan saja. Dia katakan mungkin esok saya tidak bisa bertemu lagi. Ketika saya bisa tertidur. Dan apa yang terjadi? Besoknya saya udah diperiksa. Dia bilang, wow. Dan 10 yang sama, sakit yang sama, dia bilang pada hari yang kedua itu 3 meninggal. Dia bilang tinggal 7. Dan saya mulai beranjak, dan dia katakan sekarang sudah di rumah, ya, sudah kembali di tengah keluarga. Dia bilang luar biasa Tuhan, luar biasa. Bagaimana sesuatu yang tidak terprediksi, saya yakin saya tahu kesehatan karena bekerja di obat-obatan dia, ya. Jadi dia tahu
bahwa ini tidak mungkin saya melewati saat ini. Dokter sudah, ya saya lihat wajahnya, para saya lihat wajahnya, bakal bersama dengan orang lain lewat. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, nah, maka di situ percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan setengah, jangan seperempat, jangan 3/4, seluruhnya. Ya, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, dia tahu kalau sudah begini paru-parunya sudahlah lewat, gitu ya. Ternyata menurut Tuhan tidak. Aku yang punya hidupmu, bukan mereka. Ya, bukan juga virus corona yang memiliki hidupmu. Aku. Ya. Nah, dalam Ulangan 31 ayat 8 di situ, ya. Kalau saya baca Ulangan 31 ayatnya yang ke-8 dituliskan di situ, ya, saya bacakan dalam Alkitab. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wah, dia, saudara, lihat, kalau Tuhan yang berbicara dan bukan seseorang yang berbicara. Dan ketika adik saya membiarkan suara Tuhan bergema di dalam dirinya dengan penuh kepasrahan Tuhan, sekarang silahkan semuanya. Semuanya hanya Engkau yang menentukan hidup saya. Dan ternyata paru-parunya mulai bergerak. Ya, ototnya mulai berkembang, adik saya katakan. Ya, dia tahu persis karena dia suami istri dalam bidang ini. Ya, istrinya apoteker, ya, dia sendiri farmasi, sarjana farmasi, ya, sudahlah. Dia tahu. Dan menurut dia ini tidak mungkin. Ini mustahil. Kalau tidak Tuhan. Lalu saya katakan, kamu tahu, saya mengajak orang-orang yang kenal saya, persekutuan-persekutuan, untuk berdoa untuk kamu. Tuhan mendengarkan jerita. Dan kamu tahu, ketika saya mendengar, saya hanya bisa menangis, meneteskan air mata, membayangkan apa yang sedang kamu hadapi. Tetapi apa yang Tuhan lihat dari tiap tetesan air mata saya, Tuhan dengarkan jeritan itu untukmu. Dan juga banyak orang lain berdoa untukmu. Ya. Nah, lewat 2 Tesalonika 3 ayat 3, saudara, ya, lewat 2 Tesalonika 3 ayat 3, di situ dituliskan, saya bacakan. Maaf. 2 Tesalonika. Saya salah ambil ayat, ya, kita lewati, saya salah ambil. Kita lewati Mazmur 50 ayat 15, ya. Sorry. Saya salah ketik. Mazmur 50 ayat 15, di situ dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bukan lagi Tuhan mengatakan, kamu boleh berseru. Bukan lagi Tuhan mengatakan, silahkan engkau datang kepadaku. Nah, Tuhan mengatakan, datanglah, berserulah. Ini perintah. Ini perintah. Artinya Tuhan begitu peduli. Tuhan dan begitu mengerti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, maka pada saat ini, saudara dan saya sedang membiarkan firman ini merasuk ke dalam diri kita, mengalir dalam darah kita, mempengaruhi seluruh pemikiran kita, dan mewarnai seluruh tindakan-tindakan kita. Maka
Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita masih garing? Tariklah, geretlah dirimu untuk datang kepada Tuhan. Lewat firman-Nya, biarkan Roh Kudus berbicara. Masuk dalam situasi yang rohani, seperti mengikuti persekutuan. Mari kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli dan Allah yang sangat mengerti kami. Engkau Allah yang mengelurkan tangan-Mu ketika tangan kami meronta-ronta. Engkau yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan ketika tidak ada kalimat lagi yang dapat kami ucapkan. Hanya air mata yang menetes dari lubuk mata kami, pelupuk mata kami. Engkau dapat mendengarnya dengan jelas, Tuhan, jeritan itu. Engkau dapat membaca kalimatnya dengan jelas dari setiap tetesan. Tuhan, hamba berdoa untuk orang-orang yang saat ini merasakan garing, merasakan begitu kering dalam hidup rohani. Tolong Tuhan, kembali geret kami, bawa kami untuk masuk ke hadirat-Mu, sehingga setiap pujian yang kami ikuti, kami sedang memuji Engkau Tuhan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Ketika kami masuk dalam penyembahan, kami sedang menyembah Engkau Tuhan. Ketika kami berdoa, kami sedang berdialog dengan Engkau Tuhan. Dan Kau hadir untuk kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam keadaan kami. Hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, kami sungguh rindu untuk terus boleh diam bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan kami gak mau garing Tuhan. Tetapi pada saat kami berdoa, kami sungguh rindu Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Pak Asen atas firman-Nya yang boleh diberikan kepada kami, dan kami berharap bahwa setiap kami bisa mempraktekannya. Oke, sebentar kita mau tayangkan pengumuman. Yang pertama, silakan ditampilkan. Minggu depan tema kita Westa, percaya Tuhan Yesus wae. Jadi Bapak Ibu, tema kita nanti ini akan Surabayaan. Jadi memakai bahasa Surabaya. Jadi kalau baca mesti Westa, percaya Tuhan Yesus wae gitu ya. Dibawakan oleh Bapak Wimpi Cerni Santoso dari Melbourne. Itu minggu depan. Seperti biasa tolong disebarkan ke teman-teman yang lain. Lalu pengumuman berikutnya, kita akan memperingati ulang tahun Avila yang ke-12 tanggal 14 November.
dengan pembawa firman-Nya Monsinyur Sylvesterson dari Denpasar. Nah, ini ada rangkaian acara ulang tahun Avila yang ke-12 dan kami mengundang semuanya untuk hadir karena nanti ada macam-macam acara. Ada hadiahnya enggak ya? Ada hadiahnya kayaknya satu kulkas, satu pintu, 2 jendela atau gimana gitu ya. Jadi jangan lewatkan. Oke, nextnya kita punya Instagram, tolong follow Instagram Avila ya, PD PKK Teresa Avila tuh IG-nya, lalu YouTube-nya tolong YouTube-nya dibuka, bisa subscribe, bisa bagikan ke banyak orang karena di IG kita bisa tahu acara-acara selanjutnya, ada poster, foto kegiatan, cuplikan kegiatan kita, ada prayer box bagaimana kalau kita minta didukung doa oleh tim doa Avila, ada juga Manila untuk mengenal kita para pelayan Avila. Dan di YouTube-nya kita Persatuan Doa ini kita tampilkan di YouTube. Lalu ada 15 menit bersama Avila yang berisi tentang pengajaran, tentang firman. Hanya 15 menit saja firman singkat dan supaya bisa menjadi berkat. Ya, nextnya. Persembahan untuk Avila. Ada nomor BCA dicatat ya. 829 071 400 829 0714 100. Namanya itu bos kita ini, Lucy Damayanti Susilo. Atau bisa juga langsung ini di scan. Bapak Ibu ayo sekarang di foto cekrik, di scan supaya bisa pakai OVO, pakai GoPay, pakai Shopee Pay, pakai apa PP yang lain tinggal shoot langsung masukkan. Gitu ya. Untuk memberkati pelayanan dari Avila karena kami selalu berusaha walaupun kita online, kita berusaha meningkatkan kualitas dari peralatan untuk online ini dan itu enggak murah semua dan kami berharap nanti kalau kita udah offline itu pun tetap bisa dipakai pada saat kita kembali ke balai paroki, tetap bisa juga YouTube, bisa juga memakai media sosial dan sebagainya dan juga untuk persiapan ulang tahun yang ke-12 Avila. Ada banyak hadiah, tunggu ya, tunggu. Nextnya apa lagi? Oke, yang berulang tahun tolong saya minta dibentuk semua ya. Saudara Bapak Ibu terkasih yang saat ini berulang tahun tolong tangannya ditaruh di layar, saya akan berdoa. Tangannya di layar, ada enggak yang layar 2? Tidak ada, layar 3? Oh tidak ada yang berulang tahun kita lewati. Baik, sudah habis pengumumannya? Baik. Jangan lupa minggu depan kami menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara terkasih kembali untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tutup persekutuan doa pada siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Acara kami siang hari ini sudah selesai. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau sendiri yang bekerja dan bersama-sama dengan kami selama acara ini. Kami persembahkan Tuhan, kami ingin berdoa untuk Pak Aksen, pelayan-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau memakai beliau secara luar biasa. Engkau sudah memberikan dia kesehatan, memberikan dia talenta, karunia untuk boleh melayani. Kami persembahkan Pak Aksen dan keluarganya Tuhan, kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya di dalam Engkau. Pakai dia lebih dan lebih lagi, dan pakai dia lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan karunia yang dia butuhkan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan dan untuk setiap kami biarlah kami terus percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang bersama dengan kami dan kami selalu mengalami perjumpaan dengan Engkau saat kami berdoa dan tidak ada lagi garing di antara kami Tuhan. Karena setiap kami mengangkat tangan kami, setiap kami memberikan hati kami. Di situ Engkau Allah yang turun tangan dan Engkau memberikan juga hati-Mu untuk kami. Dan kami percaya hati-Mu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selalu bersekutu dengan
rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.